Keluarga umat sekalian saniki nasih, sira minap ten merasa takut akan kematian. Saya pernah mendampingi KPP yang lakinya gantengnya luar biasa, yang perempuannya kurang cantik. Dan saya bertanya, kenapa? Saya, apa yang kamu takutkan? Saya takutkan pertama, Romo, saya punya suami selingkuh. Yang kedua, mati mendadak. Yang ketiga, utang kami banyak. Saya juga pernah ditanya sebagai imam muda, apa yang Romo paling takutkan? Takutkan pertama-tama saya tidak bisa bangun pagi alias RIP, mati. Sehingga mengapa kita manusia mungkin tidak lumrah menginap di Palasari, menginap di tempat lain, sehingga kita mengapa berlomba-lomba memaksa minum pakai serum, kita ke salon ya, usia sudah 70 tahun tapi dipermak lunamaya, lanjut usia masih gaya gitu kan, ditato dia punya alis supaya keren sedikit ya. Bulu mata dibuat lentik begitu macam bulu sapi, itu bagus juga. Kenapa demikian? Ingin melawan ketakutan akan mati itu supaya kita kelihatan masih muda ya, jogging-jogging ya. 60 tahun jogging, serangan jantung, mati. Dan hari ini bagaimana Santo Yakobus, mamanya ini, bayangkan ini, ras yang paling kuat ini menemui Yesus. Apa? Dia takut anaknya tidak berarti, tapi Yesus justru memberikan pengertian yang baru bahwa kebesaran seorang siswa, seorang Katolik, seorang apapun juga justru ketika dia menjadi pelayan. Dan sampai sekarang belum ada sekolah menjadi pelayan. Kalau sekolah jadi direktur ada, sekolah jadi dokter hewan banyak, tapi sekolah menjadi pelayan adalah sekolah kehidupan. Misalnya dalam rapat semua orang ingin bicara, pangenah kan Romo je biar sing nawang apa je ngomong masih. Oh, rapat di Banjar ini. Karena saya tahu kenapa, karena bapak saya meninggal tahun 90. Jadi saya kalau pulang ke rumah itu sebagai frater ada rapat Banjar, rapat pemaksaan, saya mesti hadir. Wah, orang rapat banyak sekali, angkat tangan semua, kaki juga angkat tangan semua. Takutnya apa sih masuk akal, tapi pang ngomong, pang keren kena. Akhirnya saya tanya, akhirnya saya ngomong juga, saya terpaksa ngomong juga. Saya punya gaya-gaya filsafat sedikit ini. Kita baru belajar juga, tapi akhirnya tidak lucu juga ya. Tapi dan saya kira ini saya lihat bahwa menerima dengan sungguh kesadaran bahwa kebesaran kita di hadapan Tuhan ketika kita bisa diam. Kita bisa diam dan kemudian kita berbuat sesuatu. Diam-diam ubi bukan? Diam tapi dia makin besar. Itu yang saya lihat dalam diri saudara kita Ibu Maria Immaculata ini, dalam keadaan yang kurang sehat. Tiap pagi dia memaksakan diri berjalan di bendungan itu bolak-balik dengan 3 ekor anjingnya itu yang bagus-bagus itu ya. Karena saya kadang duduk kadang ngobrol juga ya, tapi ya mungkin ya ngobrol mungkin formalitas begitu ya. Tapi kalau mungkin keluarga sih mengalami bagaimana perjuangan seorang ibu yang sudah pernah sakit, pasti berusaha mati-matian agar sembuh. Tapi rencana Tuhan bukan rencana kita semuanya. Sehingga Bapak sekalian, bagaimana menyikapi rasa takut akan mati ini, jadilah seorang pelayan. Pelayan itu tidak pernah direken, ya tuh restoran. Anda makan enak, bukan tanya siapa pelayannya, tidak. Inilah restoran itu. Sing takwa ada pelayannya siapa? Paroki luwung, nyen pelayannya sing nggak takwa no. Nyen ane ngepel, nyen ane ngelapun kaca, sing takwa nih. Nyen pasal paroki nih, galak pesing. Kenapa demikian? Karena kita melihat yang besar-besar, bukan yang kecil, yang menyiapkan semua terjadi semuanya. Siapa yang menyiapkan waktu dia pertama kali meninggal? Yang menyiapkan semua, memandikan semua. Orang nggak tanya itu. Dan saya tahu siapa mereka. Atur semuanya, siapkan baju semuanya. Dan inilah sebenarnya panggilan menjadi pelayan. Sehingga kalau ada orang yang sudah berbuat baik, katakan akui kamu hebat. Tapi kita kan tidak berani begitu. Kalau orang yang luar biasa kita omongin di belakang, nggak cari muka itu, nyaru-nyaru tuh. Kita kan begitu. Kalau orang jahat kita memang omongkan ya wajar, tapi kalau orang baik kita tidak pernah puji, kita diam. Ada pastornya baik, dia tidak pernah puji pastornya.
Pastornya terlambat, dia omong sampai di ujung dunia. Pastorku terlambat. Doaku supaya dia dipanggil Tuhan segera. Tidak apa-apa. Ya, kami memang pelayan, sehingga harus datang lebih awal. Sehingga mengapa saya sama Romo Yonce komitmen misah itu saya akan mulai lebih awal sedikit, 5 menit ya. Jadi kalau yang terlambat silahkan komplain sama Tuhan di atas. Karena mulai lebih awal sedikit, jangan berkepres. Kalau jam 6 artinya jam 6 kurang seperempat sudah lalu pembuka itu. Nah, begitu yang itu saya omong terus terang aja. Ada komplain silakan, tapi saya katakan seperti itu. Kalau terlambat minta maaf. Kalau saya terlambat karena mungkin di hari ya, mungkin saya akan jujur saya katakan saya akan minta maaf. Awal misa saya minta maaf saya terlambat. Karena apa? Kalau saya terlambat, anak akan jengkel bukan? Anak akan jengkel sekali. Keras keleng romonya kan begitu kan? Kalau Anda terlambat, saya doakan supaya Tuhan berkati kalian semua. Beda kan? Semoga kita menjadi orang-orang besar, dan oleh doa-doa ibu kita Maria Immaculata ini yang berjuang dalam keadaan yang tidak sehat, berjuang mati-matian dalam kesendirian dan berbagai macam kesusahan, Tuhan menguatkan dan semangat itu yang perlu kita perjuangkan sebagai seorang pelayan. Tanpa pelayan tidak ada yang paroki yang maju. Pasti ada orang-orang yang berkorban untuk itu, berkorban tenaga, finansial, waktu untuk merencanakan, mengerjakan semuanya. Rumah tangga, kalau ada ibu yang bisa bangun lebih awal, tidur paling akhir, pasti berantakan. Pasti kita punya meme kan, pasti bangun pertama, tidur terakhir, menyiapkan semuanya untuk suami dan anaknya. Saya mau tanya, apakah para suami pernah berterima kasih pada istri Anda? Ma, terima kasih. Bunda, terima kasih. Sing tahan. Mara bangun, gan kopi sana, basang layah begini ini. Ada pes. Sing tahan mang pes. Mang pes siu. Gede bang siu, nu susu susuk tak kone. Ya, semoga dengan demikian kita menyadari apa artinya pelayan. Pelayan itu kerjakan semua dengan baik. Sehingga dengan demikian panggilan menghadap Bapa menjadi kesempatan untuk besar di hadapan Yesus. Semoga kita pada ketua lingkungan, KBG, DPP, DKP, pemaksaan semuanya menjadi orang-orang besar. Kita bisa mendengarkan orang, kemudian berani mengeksekusi suatu keputusan untuk memajukan lingkungan, KBG dan paroki, meski harus mengeluarkan uang pribadi yang tidak pernah diketahui orang, mengorbankan perasaan. Hanya dengan demikian kemudian pelayanan kita memungkinkan kita menjadi orang-orang besar di hadapan Tuhan. Kita mohonkan rahmat ini, semangat ini bersama Ibu Maria Immaculata dalam misa kita pada sore hari ini. Amin.